sering ke gereja, nyatanya hidupku berbeda. Katanya tiap hari berdoa, tetapi hidupku pura-pura. Kau bilang tiap hari sembahyang, mengapa hati selalu bimbang? Kau bilang kau suka melayani, mengapa hati penuh benci? Yo ayo ayah, jadilah garam, jangan menjadi batu sandungan. Yo ayo kawan, jadilah terang, hidup sekali bawa perubahan. Katanya hidupmu diberkati, nyatanya kau pelit memberi. Kau pelit memberi, katanya tiap hari berbakti, tetapi masih iri hati. Kau bilang banyak membaca firman, mengapa selalu kurang iman? Kau bilang sering memuji Tuhan, mengapa masih takut setan? Yo ayo kawan, jadilah garam, jangan menjadi batu sandungan. Yo ayo kawan, jadilah terang, hidup sekali bawa perubahan. Ayo kawan, ayo kawan, jadilah garam, jangan menjadi batu sandungan. Yo ayo kawan, jadilah terang, hidup sekali bawa perubahan. Dari awal lagi, katanya sering ke gereja, katanya sering ke gereja, nyatanya hidup tak berbeda. Katanya tiap hari berdoa, tetapi hidupku pura-pura. Kau bilang tiap hari berdoa, mengapa hati selalu bimbang? Kau bilang kau suka melayani, mengapa hati penuh benci? Yo ayo kawan, jadilah garam, jangan menjadi batu sandungan. Yo ayo kawan, jadilah terang, hidup sekali bawa perubahan. Katanya pelit, nyatanya kau pelit memberi. Katanya tiap hari berbakti, tetapi masih iri hati. Kau bilang banyak membaca firman, mengapa selalu kurang iman? Kau bilang sering memuji Tuhan, amin. Mengapa masih takut setan? Yo ayo kawan, mari menyanyi bersama-sama saudara yang lagi nonton. Nyanyikan lagu ini. Batu sandungan, yo ayo kawan, jadilah terang, hidup sekali bawa peru. Yo ayo kawan, jadilah terang,
batu sandungan. Yo ayo kawan, jadilah terang, hidup sekali, bawa perubahan. Hidup sekali, bawa perubahan. Hidup sekali, bawa perubahan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam semuanya. Ada yang tersinggung dengan lagu ini? Saudara-saudara yang nonton, ada yang tersinggung dengan lagu ini? Kalau Anda tersinggung, berbahagialah. Karena memang lagu ini diciptakan untuk menyinggung saudara. Ya kan? Jadi kalau saudara tersinggung, katanya sering ke gereja, nyatanya hidupmu tak berbeda. Berarti ada yang salah dengan rutinitas Anda ke gereja. Saudara-saudara, tujuan akhir Tuhan menyelamatkan kita adalah untuk menjadi perwakilannya, menjadi garam dan terang. Tujuan akhir mengapa Yesus datang ke dunia adalah selain untuk menyelamatkan saudara, adalah membentuk saudara, membuat saudara menjadi agen kerajaan Allah. Tujuan akhir mengapa Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara, supaya saudara bergabung dengan Dia untuk apa? Melakukan kebaikan. Kalau disimpulkan di dalam kitab Yohanes ialah, saudara, engkau tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam engkau, maka apa saja yang kau minta akan diberikan. Dengan demikian kamu berbuah banyak. Dengan demikian orang akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Saudara-saudara, jadi dari beberapa ayat disimpulkan bahwa tujuan akhir Anda menjadi orang percaya adalah untuk go and make disciple. Tujuan akhir. Saya mau ingatkan kepada kita semuanya. Saudara-saudara, jangan hanya jadi Kristen store muka. Saudara-saudara, dulu saya punya persoalan dalam hati saya. Kalau hari Minggu tidak ke gereja rasanya berdosa. Jadi daripada saya gelisah di rumah karena rasa berdosa, saya harus store muka. Jadi kalau saudara ke gereja store muka karena takut apa kata orang nanti. Atau takut nanti kalau saya jarang ke gereja, siapa yang menguburkan saya nanti kalau saya mati. Ada orang yang begitu. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Hidup yang menghasilkan buah dan membawa perubahan. Katakan kepada teman yang saudara, kita dipanggil untuk membawa perubahan. Saudara-saudara, garam, saudara tahu garam? Kalau sampai saudara tidak tahu garam, mungkin saudara lahir di planet Mars. Garam adalah sesuatu yang murah, tetapi berguna. Saudara-saudara, sedikit garam itu bisa membuat perubahan yang sangat luar biasa. Saya kemarin beli ikan, supaya ikannya itu saudara rasanya enak, maka waktu direndam dikasih garam. Iya kan? Siapa yang sering pakai garam? Ibu-ibu, semua masakan sedikit pakai garam. Iya kan? Garam bisa dipakai untuk pengobatan. Garam bisa dipakai untuk menawarkan racun. Garam bahkan bisa menjadi perlindungan. Saya masih ingat waktu camping SD kelas 6 dulu. Di hutan karet. Dikasih tahu oleh guru saya, kelilingi kemahmu, taburi garam. Supaya apa? Ular tidak berani masuk. Itulah sebabnya garam punya kekuatan yang luar biasa. Amin. Rendam kakimu dengan garam. Betul tidak Pak? Bahkan sekarang ada garam yang mahal harganya saudara-saudara, karena punya khasiat yang luar biasa. Garam kelihatannya sepele murah, tetapi garam punya manfaat yang luar biasa. Untuk menjadi orang yang bermanfaat tidak harus menjadi orang kaya. Panggilan akhir kita adalah menjadi terang, bukan menjadi batu sandungan. Oleh karena itu ingatlah saudara-saudara, waktu ke gereja Anda harus tahu kenapa kita ke gereja. Supaya pulang dari gereja kita merasakan manfaat pergi ke gereja. Ada orang-orang yang kalau pergi ke gereja saudara-saudara, dari rumah sudah atur pakaiannya.
Saya pengen supaya nanti orang tahu kalau saya baru punya baju baru, tas baru, sepatu baru. Jadi ke gereja bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi mau cari pujian. Ada. Bahkan ada orang yang melayani di gereja untuk mendapatkan posisi. Untuk mendapatkan pengakuan. Itu bukan tujuannya. Saudara-saudara, ke gereja untuk kita berjumpa dengan Tuhan, merayakan kebesarannya, menambah kebenaran, memperkuat keyakinan. Itu gereja. Maka saya mau kasih tahu saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang melayani Tuhan, gereja adalah tempat di mana jemaat berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan itu yang akan mengubahkan. Saudara-saudara, saya masih ingat ketika ada perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan, kemudian dia berhasil menjamah ujung jubah Yesus, kemudian Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ada yang protes, Tuhan Yesus ini bagaimana? Ini kan berdesak-desakan. Pasti orang banyak telah menyenggol Tuhan Yesus, kok malah bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara-saudara, Yesus mengatakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Mengapa? Karena ada seorang yang datang dengan keyakinan dan ingin mengalami kuasa Tuhan. Bukan hanya ingin ikut rame-rame menjadi penggembira. Saya harap Anda datang ke gereja bukan untuk jadi penggembira. Saya harap datang ke gereja bukan hanya untuk supaya saudara merasa untuk bisa menghapus dosa. Datang ke gereja, berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan. Oh saudara-saudara, mari kita jujur, tidak setiap minggu kita mengalami kuasa Tuhan waktu kita masuk di rumah Tuhan. Ada waktu-waktu di mana saudara sudah duduk di gereja, ya kan? Saudara tidak bisa memahami barangkali khotbahnya, saudara hanya ikut-ikut nyanyi. Saya mau sarankan kepada saudara, kalau sudah masuk gereja, serius. Jangan sudah duduk di gereja masih pikirannya, jemuran siapa yang ngangkat ya? Saya jangan-jangan tadi itu kompor belum dimatikan. Ya. Yang lain sudah menyanyi, haleluya, haleluya. Saudara masih pikir, aduh haleluya, haleluya. Ini, nanti kalau itu tidak matikan rumah kebakaran bagaimana? Iya kan? Saudara, kalau Anda sudah masuk rumah Tuhan supaya diberkati dan bermanfaat, konsentrasi. Amin. Nah, mulai waktu saudara masuk Tuhan, masuk di rumah Tuhan, dikatakan saudara, masuklah gerbangnya dengan pujian, halamannya dengan ucapan syukur. Artinya apa? Waktu Anda melangkah ke gereja, Anda mau berjumpa dengan Tuhan. Anda mau mengalami kuasa Tuhan, Anda mau berjumpa dengan kebenaran firman. 3 hal ini harus saudara alami ketika Anda di dalam gereja. Berjumpa dengan kebenaran firman, berjumpa dengan kuasa Tuhan, berjumpa dengan kasih Tuhan. 3 hal ini yang akan mengubahkan saudara. Maka bapak-bapak pendeta, para pengkhotbah, ajarkan kebenaran firman, khotbahkan kebenaran firman. Karena firman itu yang mengubahkan, bukan khotbahnya hanya lucu-lucu saja kayak pelawak. Kalau mau hanya melawak jangan di gereja, ada di stand up comedy itu. Gereja adalah tempat di mana orang berjumpa dengan kebenaran, maka sampaikanlah kebenaran dengan urapan dari Tuhan. Karena kebenaran yang menjadi rema itu yang mengubahkan. Jadi kalau ada orang datang ke gereja dengan wadah kuyu, muka sayu, saudara. Kemudian di gereja menyanyi, meskipun saya susah. Kemudian pulang dari gereja wajahnya masih sama. Kemungkinan dia tidak berjumpa dengan kebenaran. Kemungkinan tidak berjumpa dengan kuasa Tuhan. Kalau bisa saudara-saudara yang wajahnya galau, pikirannya kacau, setelah masuk gereja, mendengarkan firman Tuhan, keluar ada senyum, haleluya, Tuhan baik. Yang menuju ke gereja dengan meneteskan air mata,
Kalau bisa keluar dengan ketawa, senyum, bahagia. Harusnya begitu. Amin. Haleluya. Saya tidak habis pikir ada orang-orang yang ke gereja, untuk persiapan ke gereja aja 1,5 jam. Mandi 1/2 jam. Make up 1 jam. Ya, sudah sampai di gereja duduk firman Tuhan, masih begini-begini. Ibu-ibu ini di gereja. Berjumpa dengan Tuhan. Tuhan melihat engkau yang paling cantik, yang paling ganteng. Tidak usah lagi dengar firman Tuhan ini. Kalau saya pernah khotbah di sebuah gereja, seorang ibu duduk di depan, sementara dengan firman Tuhan dia keluarkan tasnya, kemudian dia keluarkan lipstiknya. Ini di gereja. Saudara dengar baik-baik. HP saudara memang ada Alkitabnya. Tetapi HP saudara bisa menjadi pencobaan waktu saudara bosan dengan firman Tuhan. Main Facebook di gereja. Tengok teman saudara, sedikit dipelototin bilang, biar tobat kau. Amin. Jadi untuk para pemimpin pujian, para penyembah, para pemain musik, firman Tuhan, gereja harusnya menjadi wadah di mana orang mengalami pewahyuan melalui pujian, melalui kesaksian, melalui firman, sehingga pulang mengatakan, wow, saya tidak akan pernah melupakan kebenaran hari ini. Saudara pulang dengan sukacita. Makanya saudara, gereja harusnya menjadi tempat di mana kita sekolah karakter. Maka harus berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan kasih Tuhan, berjumpa dengan kuasa Tuhan. Yang melayani Tuhan, berdoa tiap minggu, berdoa tiap Sabtu, berdoa tiap Jumat, supaya hari Minggu ada kuasa yang mengalir. Bukan hanya sebagai rutinitas. Saya setiap kali nonton filmnya Mr. Bean datang ke gereja, saya malu saudara. Masih ingat yang Mr. Bean yang dia haleluya, haleluya, di dalamnya ada permen karet yang nempel di jasnya itu. Itu terjadi, sedikit lelucon, tapi itu terjadi di mana gereja adalah tempat formalitas untuk orang hanya setor muka, tapi tidak menghayati apa yang menjadi intisari ibadah pada hari itu. Waspadalah. Karena ketika gereja hanya menjadi formalitas untuk orang menunjukkan bahwa saya Kristen katanya, tapi tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan, tidak ada misi kehidupan, kita tidak akan pernah menjadi maksimal di dalam Tuhan. Amin. Berubah. Hidupmu harus berubah. Yang saya takut, saudara, dari kecil ke gereja sampai tua, engkau tidak mengalami perubahan apa-apa. Tidak ada pendewasaan rohani, karaktermu tetap sama. Itulah yang dibilang Kristen tomat. Minggu tobat, Senin kumat. Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Apalagi? Kristen Coca-Cola. Woi, kalau baru dibuka di gereja, pulang sudah hilang lagi. Tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara, yang kedua, katanya, apa yang kedua baitnya? Pertama katanya kau sering ke gereja, ya, ternyata hidupmu tidak berbeda. Katanya, nah di bawahnya, kembali kepada bait 1 Pak Jance, ya. Tetapi hidupmu pura-pura, katanya tiap hari berdoa. Kalau tiap hari berdoa, kok hidupmu masih pura-pura? Ada masalah dengan doa saudara. Saudara-saudara, doa saudara menjadi sebuah rutinitas. Apa itu doa? Percakapan hati roh manusia dengan roh Tuhan.
Doa adalah komunikasi hati antara Tuhan dan manusia. Nah itulah sebabnya saudara-saudara, ketika saudara berdoa, jangan hanya saudara yang ngomong. Kalau itu namanya percakapan, maka izinkan Tuhan bicara. Izinkan Tuhan menegur, izinkan Tuhan mengoreksi, izinkan Tuhan meneguhkan, izinkan Tuhan menguatkan hati saudara. Nah kebanyakan saudara seperti saya waktu bertobat, doa itu seperti kita pergi ke pasar bawa daftar belanja. Ya kan, waktu kita datang kepada Tuhan, Bapa kami dalam surga. 1, Tuhan tolong mama saya yang sakit. 2, Tuhan tolong papa saya yang tidak ada kerjaan. 3, tolong adik saya yang mau sekolah. Tuhan tolong dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baru sampai di langit-langit mantul. Anda datang berdoa kepada Tuhan, tetapi doa saudara hanya minta. Seolah-olah saudara datang hanya untuk bawa daftar belanja tadi. Doa bukan hanya satu arah, percakapan satu arah. Doa adalah tempat Anda berjumpa dengan Tuhan. Maka doa yang efektif setelah saudara mengucap syukur, kemudian saudara memuji, mengucapkan kata-kata doa keluar dari hati. Saudara-saudara, izinkan Tuhan bicara, diam. Izinkan Tuhan berbicara. Berdiam diri, izinkan Tuhan menegur. Izinkan Tuhan mengingatkan kebenaran firman dalam pikiranmu atau dalam hatimu. Izinkan dia untuk mengoreksi dan menguatkan. Haleluya. Tadi pagi saya selesai membaca firman, saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Lahir sebuah lagu baru lagi, saudara. Luar biasa. Lagu yang mengatakan kau yang telah berjanji selalu menyertai. Takkan biarkan aku jalan sendiri. Saudara, kau yang katakan bahwa engkau akan menguatkan. Pencobaan yang aku hadapi melebihi daripada apa yang tidak melebihi daripada apa yang kau berikan. Saudara-saudara, ketika kita merenung, diam, biarkan Tuhan berkata-kata, disitulah kekuatan terjadi. Saudara-saudara dengar. Doa seharusnya bisa menenteramkan hati saudara, itu yang pertama. Doa memang tidak selalu mengubah keadaan di sekitar saudara seketika, tidak. Tetapi pada waktu saudara berdoa karena saudara masuk di dalam hadiratnya, maka saudara yang akan merasakan ketenangan batin. Jadi kata seorang hamba Tuhan namanya Pak Larry Stockstill itu benar. Selama ini kita salah konsep, saya termasuk. Jadi kalau kita berdoa itu seolah-olah kita yang akan masuk ke pintunya Tuhan, kemudian kita masuk, ya kan? Yang benar adalah waktu kita berdoa, kita yang membuka pintu dan mengizinkan Tuhan yang masuk di dalam hati saudara. Beda konsep. Jadi apa artinya doa? Doa artinya Anda sedang membuat akses di mana Tuhan masuk dalam kehidupan saudara. Mengapa doa itu powerful? Karena dikatakan begini, ketika 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku akan hadir. Ketika saudara berdoa bersama menyatukan hati, siapa yang hadir? Tuhan. Jadi saudara, bukan engkau yang menghadiri rumah Tuhan, Tuhan yang masuk ke rumahmu. Mana yang lebih bagus saudara? Tuhan masuk ke rumah saudara. Ketika Anda memberikan akses kepada Tuhan untuk bekerja di dalam hidup saudara, segala perkara dapat terjadi. Maka Yakobus bilang, doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh hati itu besar kuasanya. Saudara-saudara, saya diberkati oleh konsep ini karena konsep ini menolong saya yang selama ini salah. Maka ketika kita berdoa, masih ingat ketika para rasul berdoa di kamar loteng, roh Allah turun. Dan ketika roh Allah itu turun, maka mereka dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Ketika Petrus keluar, ini penakutnya bukan main, ini orang yang ngomongnya kecepatan telat mikir, itu Petrus. Berkali-kali dia ditegur oleh Tuhan, ada satu kali Tuhan mengatakan, nyala dari hadapanku engkau iblis. Saudara Petrus, waduh. Yesus sedang menceritakan, menubuatkan mengenai anak manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga.
Dia bilang, jangan bilang begitu. Itu larangan, ngalup namanya orang Jawa bilang. Membicarakan mengenai kematian, itu tidak boleh. Tapi Yesus marah. Nah, tapi Petrus, saudara, yang bilang, oh pokoknya kalau yang lain-lain meninggalkan engkau, Simon Petrus, tidak akan. Ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dan dia yang mengatakan, emas dan perak aku tidak punya. Tetapi dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Ketika dia menyebut Yesus, ketika dia berdoa, dia membuka akses untuk Allah bekerja lewat tangannya, lewat mulutnya, lewat hidupnya. Maka doa itu sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau saudara mengalami pergumulan, mengalami tantangan, mengalami masalah, cepat-cepat datang dalam doa. Amin. Karena doa adalah tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, kemudian saudara menenangkan diri, Tuhan koreksi saudara. Tuhan kuatkan saudara. Kalau di dalam doa saudara disadarkan, pernah saudara berdoa menangis? Tidak habis-habisnya saudara menangis, kenapa? Ditegur oleh Tuhan. Dikoreksi oleh Tuhan. Disadarkan oleh Tuhan. Tiba-tiba saudara selesai berdoa, wow. Ringan rasanya hidup saya, beban saya terangkat, dan saya bisa menyadari saya tidak akan melakukan lagi. Haleluya. Makanya doa adalah menjadi tempat pertemuan untuk mengubah, bukan untuk jadi pura-pura. Saudara, ada orang yang katanya kalau berdoa dari perempatan itu, kemudian kalau puasa dibikin klimis mukanya, tapi dia tidak melakukan apa yang seharusnya karena dia pura-pura. Itu Farisi. Orang Farisi yang menjadi musuhnya Tuhan Yesus bukan setan. Saya mendengar yang menjadi penghalang, yang menjadi problem maker buat pelayanan Tuhan Yesus bukan setan. Setan sudah dikalahkan. Yang menjadi penghalang adalah orang Farisi. Apa itu orang Farisi? Yang suka pura-pura. Kalau di gereja ada orang Kristen pura-pura, itu yang jadi batu sandungan. Pura-pura menyembah, ya kan? Pernah lihat orang Kristen yang pura-pura menyembah? Haleluya, haleluya. Bahkan ada yang waktu persembahan dijalankan dia pura-pura ngambil di kantong. Tapi pada waktu tangannya masuk dia ngambil malahan dari persembahan. Saya pernah mendengar ada teman saya bersaksi, ada pengurus gereja bagian keuangan, setiap kali ngitung persembahan, itu ada amplop yang dijatuhkan. Kemudian diinjak dengan sepatu. Dan tiap minggu bisa sampai 3 juta dia bawa pulang. Ngambil dari uang persembahan selama 12 tahun. Baru ketahuan setelah ruangan itu kasih CCTV. Kok ada, kenapa? Dia ke gereja pura-pura. Dan orang Kristen yang pura-pura ini yang biasanya akan jadi batu sandungan buat jiwa-jiwa baru. Survei membuktikan, saudara-saudara yang melayani Tuhan, dengar baik-baik. Mohon dicatat ya, mohon dicatat. Orang yang baru bertobat, kalau tersandung oleh orang Kristen yang lainnya, kemudian mundur, diperlukan 9 bulan untuk kembali lagi. Artinya apa? Misalkan saudara baru bertobat ini, karena mendengar firman Tuhan kemudian masuk ke dalam gereja, saudara dilukai atau saudara tersakiti oleh kata-kata orang Kristen atau majelis atau vikaris. Oh saudara-saudara, untuk kembali lagi susahnya bukan main. Maka jangan jadi Kristen pura-pura. Amin. Pura-pura menyembah. Pura-pura berdoa, pura-pura mendengar firman, pura-pura bahasa roh. Nah hati-hati saudara, semua yang pura-pura itu akan jadi batu sandungan. Ingat baik-baik ya. Amin. Kau bilang tiap hari sembahyang. Mengapa? Selalu kurang iman. Nah saudara-saudara, tiap hari sembahyang, tiap hari berdoa, ternyata tidak menggaransi katanya bahwa saudara selalu akan menjadi orang yang kuat dengan iman. Karena mungkin sembahyang saudara adalah sembahyang kewajiban, bukan sembahyang yang lahir dari keinginan hati. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, kalau saudara dipaksa untuk doa dan harus puasa,
dan puasa sama doanya itu terpaksa, saudara tidak akan merasakan manfaatnya. Iya kan? Aduh, puasa lagi. Ya kan? Doa lagi. Karena itu bukan lahir dari kesadaran saudara. Saudara menjalani dengan terpaksa. Semua yang dijalankan dengan terpaksa itu tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Tapi kalau itu lahir dari hati saudara, saya berkeputusan untuk puasa selama 40 hari 40 malam. Nah, kemarin saya diundang oleh Jaringan Doa Nasional untuk menyampaikan firman. Itu orang-orang yang luar biasa, mereka sedang doa puasa 40 hari 40 malam untuk bangsa ini. Bahkan berdoa buat Cina, berdoa buat negara-negara yang lain, berdoa buat gereja Tuhan. Mereka adalah pendoa-pendoa yang luar biasa. Saya mau mengatakan kepada Anda, mereka melakukan itu bukan untuk supaya dilihat orang. Mereka melakukan itu karena lahir dari kerinduan untuk hidup sekali bawa perubahan. Makanya kalau berdoa jangan pura-pura. Amin. Pernah sembahyang pura-pura supaya dilihat orang? Kalau itu yang terjadi, imanmu tidak terpengaruh. Padahal doa, sembahyang, ibadah harusnya menjadi tempat untuk memperkuat iman. Amin. Haleluya. Ketika saudara pulang dari gereja, pulang berdoa, pulang sembahyang, pulang beribadah, harusnya ada vitamin yang baru, ada kebenaran baru, ada rema yang baru yang membuat Anda imannya kuat. Saya mau tanya, imanmu dikuatkan dengan apa? Pendengaran akan firman. Jadi kalau tiap hari saudara mendengar firman, tiap hari saudara membaca firman, tiap hari saudara merenungkan firman, maka seharusnya iman Anda kuat. Nah, saudara-saudara, saya mengatakan ini mengapa iman itu penting? Karena tidak mungkin kita menyenangkan Tuhan tanpa iman. Titik. Jadi cara terbaik menyenangkan hati Tuhan apa? Hidup dengan iman. Nomor satu, karena untuk percaya Tuhan perlu iman. Saudara kan belum pernah melihat Tuhan. Maka cara yang paling mudah untuk engkau bisa percaya dan berdoa kepada Tuhan harus beriman dulu. Dan Tuhan senang ketika kita selalu mengandalkan Dia. Maka terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kata kitab Yeremia. Saudara-saudara, cara terbaik untuk kita menyenangkan Tuhan adalah bawalah imanmu dalam petualangan setiap hari. Hiduplah dengan what next situation. Apa itu what next situation? Selalu bergantung kepada Tuhan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Amin. Masih beriman kepada Tuhan? Masih mengandalkan Tuhan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan siang dan malam. Kau bilang kau suka melayani. Mengapa hidupmu penuh dengan dengki? Saudara-saudara, saya harus mengatakan ini dengan jujur. Anda boleh melayani, Anda boleh rutin, rajin, semangat, Senin sampai Sabtu ikut terlibat dalam pelayanan, tapi masih menyimpan kebencian, itu bisa terjadi. Karena motivasi orang melayani itu berbeda-beda. Padahal pelayanan yang sesungguhnya itu dimotivasi oleh belas kasihan, oleh kasih, bukan oleh kebencian. Tetapi kalau saudara melayani karena kebencian, saudara tidak akan mendapatkan berkat apa-apa. Karena ada orang yang melayani hanya untuk membuktikan diri. Bukan hanya Caroline yang bisa menjadi song leader. Saya juga bisa menjadi song leader. Lihat saya ya, nanti kalau saya memimpin. Lihat, saya buktikan, saya lebih daripada Caroline. Kemudian saudara show up. Saudara tahu show up? Ada yang pemimpin pujian yang mau show up. Mau menunjukkan kepada orang-orang. Haleluya saudara-saudara. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Saudara di depan bukan untuk show up. Saudara memimpin pujian untuk membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi fokusnya bukan saudara.
Fokusnya Tuhan. Waduh, saudara-saudara, saya pernah kebaktian di sebuah gereja, itu pemimpin pujian kayak pengkhotbah. Sebelum kita menyanyikan lagu ini, saudara-saudara, firman Allah berkata bahwa saudara-saudara kita waktu memuji Tuhan, oh saudara-saudara, dia jadi khotbah. Pemimpin pujian adalah mengajak jemaat memuji Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Maka fokusnya adalah Tuhan, bukan saudara. Nah, kalau Anda melayani untuk membuktikan jati diri supaya dapat pengakuan karena kebencian kepada orang lain, Anda tidak akan diberkati. Bertobat. Amin. Pernah ketemu antar pelayan bertengkar? Ya kan? Di gereja ada majelis satu dengan majelis yang lain bisa bertengkar itu, saudara. Aneh sekali ini dalam dunia pelayanan. Karena apa? Di mana ada ego dan kesombongan, di sana ada pertikaian, perselisihan. Pelayanan bukan tempat itu. Esensi melayani, to serve is to give. Melayani itu memberi. Di mana Anda mulai salah motivasi, melayani untuk mendapatkan, apakah itu mendapatkan pujian, mendapatkan kedudukan, mendapatkan amplop persembahan. Kalau tujuannya itu, saudara-saudara, kualitas pelayanan saudara terpengaruh. Karena kalau saudara sedang melayani kemudian orang-orang tidak mau menyanyi, saudara stres. Iya kan? Saudara mengatakan, ayo kita semangat saudara-saudara, kita nyanyikan. Api Kristus sudah menyala, 100 kali. Api Kristus sudah menyala. Saudara semangat sendiri, jemaat tidak semangat, saudara pulang yang mengatakan itu jemaat bagaimana ya. Kemudian saudara mulai mengoreksi, apa yang salah dengan penampilan saya? Melayani is to give, memberikan hidupmu kepada Tuhan. Not to get, bukan untuk mendapatkan pujian, sanjungan, pengakuan, kedudukan atau apapun juga. Amin. Maka saudara-saudara yang melayani Tuhan, dengar. Hamba Tuhan, vikaris, majelis, pendeta, evangelis, dengar. To serve is to give. Pelayanan adalah tempat membaktikan diri. Maka dalam pelayanan tidak ada kompetisi. Pelayanan bukan tempat berkompetisi. Pelayanan adalah tempat di mana kita membaktikan diri menggunakan karunia yang kita miliki. Masing-masing kita dikasih karunia. Makanya kalau melayani tidak usah niru-niru orang. Woi, zamannya Hillsong lagi terkenal dulu, pemimpin pujian semua pakai baju kayak Darling, cek. Ya, masih ingat? Semua niru. Woi, sampai kemarin ada lagi Pak Roni itu yang katanya pemimpin pujian pakai daster itu yang. Saudara-saudara, kita lanjutkan besok karena waktunya. Kita lanjutkan besok. Tapi intinya hidup sekali ini, mari kita memberikan yang terbaik. Panggilan kita adalah menjadi garam dan terang. Yo, ayo kawan, jadilah garam, jangan menjadi batu sandungan. Yo, ayo kawan, jadilah terang. Hidup sekali bawa perubahan. Satu-satunya cara untuk membawa perubahan adalah jadi garam dan terang. Itu panggilan kita. Saya mau mengingatkan, jangan hanya puas karena engkau sudah dibaptis 6 kali. Atau sudah baca Alkitab 8 kali. Saudara-saudara, pertanyaannya, hidupmu sudah jadi berkat atau belum? Amin. Abi, kita nyanyi lagi, kita akhiri. Saya mau berdoa buat saudara-saudara. Maaf, untuk semua yang tersinggung, angkat tangan. Saudara-saudara yang disinggung oleh lagu ini, saudara yang ditemplak oleh firman Tuhan ini, angkat tangan, berbahagialah Anda. Karena saya akan berdoa buat Anda. Artinya Anda sedang peka dengan pemberitaan firman ini. Dan dalam hatimu kalau mengatakan, Pak, saya tersinggung, saya dikoreksi, saya ditemplak, saya mau berdoa buat saudara-saudara. Dan kalau saudara mengatakan, saya bertobat. Saya mau bertobat, saya tidak mau jadi orang Kristen KTP, Kristen pura-pura, Kristen tomat atau Kristen Coca-Cola, apapun juga namanya. Saya mau
bertobat. Kalau saudara mengatakan saya mau bertobat, saya mau berdoa buat saudara. Bapa kami dalam surga, kami berdoa agar kiranya pada pagi hari ini firman-Mu menjadi kebenaran yang menempelak, kebenaran yang mengoreksi, kebenaran yang membawa kami pada kesadaran bahwa panggilan utama kami adalah menghasilkan buah. Hidup yang menghasilkan dampak. Hidup yang bisa menjadi terang, menjadi garam, menjadi penuntun, menjadi kesaksian. Kalau selama ini kekristenan kami adalah kekristenan tanpa pertobatan. Kekristenan rutinitas, masuk gereja setor muka. Tuhan ampuni kami bertobat. Dan hari ini kami mau menjadi pengikut-Mu, menjadi orang-orang yang menjalankan kebenaran firman-Mu, dan menjadi orang-orang yang mau melayani untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Mari semua berdiri, saya mengajak saudara-saudara menyanyi lagu ini. Nyanyikan di gereja saudara. Bikin vokal grup, nyanyikan lagu ini, videonya kasih ke saya, siapa tahu dapat hadiah buku dari saya. Ayo, kita nyanyi ya. Semua yang SPPT sama ibu-ibu, ya semua ibu-ibu maju ke depan, ajak mereka semua. Amin. Oke, katanya pakai mikrofon. Katanya sering ke gereja, nyatanya hidup tak berbeda. Katanya tiap hari berdoa, tetapi hidupmu pura-pura. Kau bilang tiap hari sembahyang, nyapa hati selalu bimbang. Kau bilang kau suka melayani, mengapa hati penuh benci. Ayo kawan, ayo kawan, jadilah garam, jangan menjadi batu sandungan. Ayo kawan, jadilah terang, hidup sekali, bawa perubahan. Amin. Katanya hidupku diberkati, nyatanya kau jarang memberi. Katanya tiap hari berbakti, tetapi masih iri hati. Kau bilang banyak membaca firman, mengapa selalu kurang iman? Baiklah sering memuji Tuhan, awas, mengapa masih takut setan? Ayo kawan, jadilah garam, jangan menjadi batu sandungan. Ayo kawan, jadilah terang, hidup sekali, bawa ayo kawan, ayo kawan, jadilah garam, jangan menjadi batu sandungan. Ayo kawan, jadilah terang, hidup sekali, bawa perubahan. Ayo kawan, ayo kawan, jadilah garam, jangan menjadi batu sandungan. Ayo kawan, jadilah terang, hidup sekali, bawa perubahan. Hidup sekali, bawa perubahan. Hidup sekali, bawa perubahan. Amin. Bapak Ibu yang sudah menuliskan pokok doa, kami semua akan mengangkat tangan berdoa buat semua pokok doa pada pagi hari ini. Ada yang sakit, ada yang perlu pemulihan, ekonomi, keuangan, pernikahan. Ada yang sedang bergumul supaya istrinya kembali karena setelah 8 bulan
tidak ada kabarnya ada seorang hamba Tuhan yang rindu supaya rumah tangganya dipulihkan. Saudara-saudara, apapun pokok doa yang saudara sudah tuliskan, taruh tanganmu di dada. Kami semua mengangkat tangan berdoa buat saudara. Bapa kami dalam surga, kami mengangkat tangan memohon pertolongan-Mu. Dengan kerendahan hati kami menyatukan iman. Lakukan perkara yang ajaib untuk saudara-saudara kami. Yang perlu kesembuhan, Kau jamah. Jamah kanker mereka. Kau menjamah paru-paru mereka, menjamah TBC mereka, menjamah penyakit apapun juga yang secara manusia tidak mungkin untuk disembuhkan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan tenggorokan, Kau sembuhkan Bapa. Yang kaki kanannya tidak bisa berjalan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Pulihkan, 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 pulihkan. Kanker kulit, kanker darah, apapun juga Engkau jamah saudara-saudara kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bergumul dengan pernikahan. Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang mendoakan suaminya atau istrinya untuk bisa kembali dan bahwa nikahan mereka dipulihkan, Engkau campur tangan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami berdoa buat pernikahan-pernikahan yang merindukan hadirnya anak. Sudah lama mereka menantikan. Tuhan, aku berdoa suburkan kandungan mereka. Dalam nama Yesus aku berdoa. Terima kasih Pak. Engkau tahu ada di antara saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk bayar uang kontrakan. Ada yang sedang bergumul untuk membangun gereja. Ada yang sedang bergumul untuk membangun rumah. Tuhan, Engkau melakukan keajaiban. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak, kami menyerahkan pemerintah kami. Pak Jokowi, Pak Amin, semua kabinet, aparat pemerintah, dan semua aparat keamanan, petugas medis yang sedang bekerja. Tuhan, lindungi, beri hikmat, beri kekuatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara diberkati, jangan lupa bagikan video ini. Dan saudara-saudara yang tertemplak, tersinggung dengan lagu tadi, nyanyikan. Semakin sering saudara menyanyikan, semakin tersinggung saudara. Semakin tersinggung, semakin cepat berubah. Tuhan memberkati. God bless you.